Kalaulah Rasul begitu cinta kepada kita umatnya, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana pula cara kita umatnya mencintai Rasul? Ada dua macam yang harus kita tunaikan demi untuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, man ahabba syai'an aktsaru min dzikrihi. Siapa yang cinta kepada sesuatu, ia pasti banyak menyebut nama yang ia cintai. Banyak menyebut nama Nabi bukan berarti Muhammad, 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 begitu, tidak. Banyak menyebut nama Nabi artinya perbanyaklah membaca solawat. Sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian yang kedua, cara kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jaga warisan yang ditinggalkannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang sudah meninggal dunia, tetapi beliau tidak meninggalkan harta yang melimpah ruah kepada kita umatnya. Beliau tidak meninggalkan kebun kurma, beliau tidak meninggalkan gedung yang mencakar langit, beliau tidak meninggalkan uang rial, tetapi yang beliau tinggalkan kepada kita ada tiga macam. Yang pertama dan yang kedua adalah Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amroin lan tadillu ma in tamassaktum bihima abada, kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepadamu dua macam perkara yang jikalau kamu mau berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Al-Quran dan hadis. Untuk memahami Al-Quran dan Al-Hadis tentu melalui warisan yang ketiga, yaitu para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Kalau demikian, warisan yang beliau tinggalkan kepada kita ada tiga macam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga adalah ulama. Inilah warisan yang perlu kita jaga, warisan yang perlu kita pelihara, yang akan kita laksanakan dan kita realisasikan di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat di zaman sekarang ini, walaupun di zaman milenial namanya, semangat beragama kita harus junjung tinggi. Kita punya prinsip, ilahi anta maksudi waridoka madlubi. Yang kita tuju hanyalah ridho Allah, tidak ada untuk niat yang lain. Oleh sebab itu kita harus jaga posisi kita sebagai seorang yang beragama Islam, sebagai seorang yang mukmin, sebagai seorang yang mau menjalankan sunnah Rasul. Karena apa? Di dalam hadis Nabi ada dijelaskan, sayati alaikum zamanun la yakunu fihi syai'un min a'azzin illa min thalathin. Selagi akan datang suatu masa kepada umatku, mereka tidak lagi mendapatkan kemuliaan, mereka tidak lagi mendapatkan keagungan, bahkan mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali hanya tiga kelompok manusia saja. Yang pertama, dirhamin halalin, yaitu orang-orang yang mendapatkan sumber rezekinya dari yang halal. Kemudian yang kedua, wasunnatin ya'malu biha, orang-orang yang mau mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, wa akhin yasta'nisu bih, seorang yang bisa dipercayai oleh orang yang lain. Maka ketiga kelompok ini adalah orang yang mendapatkan kemuliaan dan keagungan di akhir zaman. Kitalah umat akhir zaman karena kita mengikut kepada Nabi Khotamul Anbiya wal Mursalin, Nabi dan Rasul yang penghabisan. Ayo kita bulatkan tekad, kita satukan prinsip, hidup di akhir zaman, mencari usaha
usaha yang halal. Kemudian yang kedua, mari kita jalankan sunnah Rasulullah. Dan yang ketiga, mari kita ciptakan diri kita menjadi manusia yang bisa dipercayai oleh orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat sekarang ini kita peringati maulidnya, wajib bagi seorang Rasul itu mempunyai sifat siddiq, benar, amanah, bisa dipercaya, patonah, cerdas. Siddiq bisa berkata yang selalu benar, amanah selalu dipercaya. Kemudian fatonah, cerdas. Kemudian tabalik, menyampaikan. Maka sebagai umatnya, ayo kita contoh pribadi Rasul yang mulia. Berkata benar, bisa kita diberikan amanah untuk dipercayai oleh orang lain. Menyampaikan apa yang menjadi sebuah kebenaran. Kemudian selalu berpikir kritis dalam menghadapi segala tantangan kehidupan ini. Rasulullah menjadi contoh bagi kita karena beliau manusia. Kalau sekiranya yang Allah utus itu seorang Rasul dari jenis malaikat, maka kita tidak bisa mencontoh. Karena yang mencontoh bisa dilihat, sementara yang dicontoh tidak bisa kita lihat. Karena malaikat itu adalah sosok makhluk yang tidak bisa dilihat. Bagaimana kita mau mencontohnya, sedangkan yang dicontoh saja tidak bisa dilihat. Malaikat itu tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak nikah dan tidak mempunyai anak. Sedangkan kita, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, harus menikah dan mempunyai anak. Bagaimana caranya kita harus mencontohnya? Maka orang yang diutus Allah menjadi Rasul itu haruslah dari jenis manusia supaya kita bisa mencontohnya. Di dalam ayat suci Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan soliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakan Muhammad bahwasanya kamu memang betul-betul seorang manusia sama seperti mereka. Tinggal yang membedakan kamu menerima wahyu, mereka tidak. Isi dari wahyu itu untuk mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian nas yang kedua, di dalam akhir dari surah At-Taubah, ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah didatangkan kepada kamu seorang rasul, yang rasul itu berasal dari jenis kamu manusia. Maka rasul itu adalah manusia, karena yang mau mencontoh juga manusia. Yang mencontoh dan yang dicontoh harus sama-sama manusia. Memang kita manusia, Rasul yang dicontoh juga manusia. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mari kita jadikan sebagai uswatun hasanah, contoh teladan yang sangat baik. Banyak di kalangan para orang-orang yang berpengaruh, tapi belum bisa menjadikan dirinya sebagai contoh. Dilihat dari segi keluarga, belum bisa. Dilihat dari segi kepemimpinan, belum bisa. Dilihat dari segi berjalan, cara makan, cara minumnya, belum bisa. Maka seluruhnya, semua dapat kita lihat menjadi contoh ada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka melalui momen Maulidur Rasul ini, mari kita buat prinsip dalam kehidupan. Mari kita buat contoh teladan Rasulullah itu dalam kehidupan ini, supaya kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Akhir dari tausiah ini kami sampaikan dua ayat
yang ada dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, berkatalah dengan perkataan yang baik, yuslih lakum a'malakum, perbaiki amal-amal kamu, wa yaghfir lakum dunubakum, mau mengaku salah, minta ampun kepada Allah, wa may yuti'illaha wa rasulah, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, faqad faza fawzan azima, maka itulah golongan manusia yang mendapatkan keberuntungan yang cukup amat besar. Demikianlah tausiah Maulidur Rasul yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.